Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak ya? Ya. Agar kita dimudahkan dalam belajar, marilah kita awali pelajaran akidah akhlak ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Mbak Naila, Hadirah. Mbak Kaila, Mbak Siva, Hadirah. Mbak Ayu, Hadirah. Mas Lucio, Hadir. Mas Elsa, Hadir. Mas Musaki. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, sudah sarapan kalian semuanya? Sudah. Sudah membawa alat tulis, buku cetak? Bagus, pintar. Baiklah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Fitri pada pelajaran akidah akhlak dengan tema pisah salabah, zakat yang tertolak kelas 4 ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan hari ini agar kalian lebih semangat dalam belajar, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ya, silahkan dibuka buku cetaknya kalian halaman 71 tentang kisah sahabat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian fikir atau ukur nikmat sesuai dengan pendapatnya sendiri. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan media maksud, peserta didik dapat menemukan akhlak tercela yang dimiliki oleh sahabat dengan benar. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat merangkum kembali kisah sahabat dengan menggunakan bahasanya sendiri. Pada pertemuan yang lalu, kalian masih ingat anak-anak apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Ya, siapa yang tahu? Ya, Mbak Naila. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak tercela adalah akhlak yang Tidak baik. ya, lalu siapa lagi yang bisa? Ya, Mbak Naila. Akhlak tercela sama dengan akhlak masmum. Ya, pintar. Akhlak tercela sama saja dengan akhlak yang Mbak Siva? Yang tidak terpuji. Ya, betul. Jadi masih ingat semuanya ya anak-anak ya? Ya, betul semuanya. Teman kalian tentang sifat kikir ya, yang akhirnya anak itu sadar ingin berbagi kepada temannya. Perhatikan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, dari simulasi tersebut coba siapa yang bisa mengemukakan tadi sifatnya apa itu? Tidak boleh sombong. Anak ini. Harus berbagi kepada teman-teman. Ya, sebelum sadar berbagi bersama teman-teman, sifat anak ini tadi apa? Iya Mas Muma, contohnya ya, pelit, kikir ya. Apakah boleh ditiru? Tidak boleh. Ya, akhirnya dia sadar dan mau bagaimana? Berbagi dengan temannya. Ya, berarti berubah akhlaknya jadi akhlak muda atau anak yang baik ya. Nah, pertemuan minggu yang lalu kalian
sudah memperagakan tentang Qarson. Ini ada akhlak mahmudah, akhlak yang baik, dan akhlak masmumah, akhlak yang tercela. Masih ingat anak-anak? Coba maju ke depan di sini. Yuk, siapa yang mau maju? Ya, Mbak Nela. Ya. Untuk akhlak mahmudah, untuk akhlak mahmudah. Yuk, dipresentasikan kelompok dari kelompok Fatimah ya. Ini sudah dibagi menjadi dua kelompok Fatimah dan kelompok Ali ya. Kemarin ini kelompok Fatimah ya yang menempelkan. Nah, yang berikutnya itu kelompok Ali ya. Yang perwakilan dari kelompok Fatimah. Yuk, mempresentasikan. Kami dari kelompok Fatimah akan membacakan akhlak mahmudah, yaitu sebagai berikut. 1. Istiqomah beribadah. 2. Rendah hati. 3. Dermawan. 4. Taat zakat. 5. Syukur nikmat. Dan 6. Menepati janji. Pinter, beri tepuk tangan kelompok Fatimah. Sekarang kelompok Ali. Elzan, ayo Elzan, tolong ya Elzan. Dari kelompok Ali yang mempresentasikan akhlak masmumah. Yuk. Kami dari kelompok Ali akan membacakan akhlak muslimah. 1. Syukur nikmat. 2. Ikat janji. 3. Aku tinggi hati. 4. Enggak zakat. 5. Taat zakat. 6. Lupa beribadah. betul anak-anak? Pinter, beri tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Berarti kalian sudah memahami tentang akhlak mahmudah dan akhlak masmumah ya. Dari kisah dari kisah Salabah kita bisa menghindari akhlak masmumahnya Salabah. Nah, siapa yang masih ingat akhlak masmumahnya Salabah apa saja? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Mbak Siva. Terus siapa lagi? Pelit. Oh ya, Salabah itu pelit. Kalau Salabah apa lagi? Sifatnya sombong. Oke, terus apa lagi ya dari kelompok Ali? Sifatnya apa lagi? Ya, Mas? Enggan membayar zakat. Enggak membayar zakat ya. Sudah ingat semuanya ya. Jadi sebagai anak muslim kita harus menghindari sifat tercelanya Salabah. Kita harus menghindari akhlak masmumah ya. Sebagai anak muslim kita harus berakhlakul apa anak-anak? Berakhlakul karimah atau akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Kisah Salabah. Ada seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Namun karena sudah bosan dengan hidupnya yang sengsara, tiba-tiba Salabah berkeinginan agar hidupnya berubah. Sebelum kaya, Salabah rajin sholat anak-anak, rajin pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, sholat Jumat, dan lain sebagainya. Suatu hari, Salabah minta didoakan Rasul agar kaya. Lalu, Rasulullah menasihati Salabah. Beliau khawatir jika Salabah menjadi orang kaya akan menjadi manusia yang kufur nikmat dan lupa beribadah kepada Allah. Namun, Salabah tetap bersikeras agar meminta didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang kaya raya. Setelah didoakan Rasul, Salabah pun berubah menjadi orang yang kaya raya. Dia memiliki kambing yang sangat banyak, bahkan jumlahnya sampai ratusan anak-anak. Coba kalian bayangkan bagaimana sibuknya Salabah mengurus kambing-kambingnya. Salabah minta didoakan Rasul agar kaya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika kaya, membuat lupa. Salabah telah melupakan janjinya kepada Rasulullah agar tetap taat beribadah di saat bagaimanapun keadaannya. Namun sayang, karena sibuk mengurus kambingnya yang banyak, Salabah lupa beribadah. Salabah
disibukkan oleh mengurus hewan ternaknya yang jumlahnya sangat banyak. Salabah yang tadinya rajin beribadah, sekarang Salabah menjadi lupa beribadah. Tidak pernah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak pernah untuk bersama-sama dengan teman-teman yang melaksanakan ibadah yang lain. Sikap tercelanya Salabah seperti ini tidak boleh kita tiru ya anak-anak ya. Iya. Ini Salabah sibuk mengurus hewan ternaknya yang jumlahnya sampai ratusan, bahkan sampai kewalahan. Salabah memikirkan dunianya sendiri, yang tidak memikirkan akan beribadah yang paling utama. Kemudian pada suatu hari Rasul mengutus utusan untuk menarik zakat ke Salabah. Tapi apa yang terjadi? Salabah mengusir utusan Rasul dengan berkata, "Zakat? Apa ini zakat? Tidak ada aturan demikian itu, kecuali pajak aku semestinya. Pulanglah kalian, kapan-kapan saja aku memikirkannya." Masa Allah, Salabah mengusir utusan Rasul anak-anak dengan angkuh dan congkak serta sombongnya. Sahabat Rasul yang tadinya baik itu, seorang Salabah yang tadinya baik, berubah sifatnya menjadi congkak dan sombong karena telah kufur nikmat. Akibat menolak nasihat Rasulullah, dan akhirnya apa yang terjadi pada Salabah anak-anak, karena Salabah tidak mentaati nasihat Rasulullah dan sahabat. Apa yang terjadi anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, Salabah akhirnya baru sadar dengan kelalaiannya. Ia kemudian menemui Khalifah Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya. Namun Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya. Hal serupa juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka tidak mau menerima zakatnya Salabah. Sampai Salabah meninggal, zakatnya selalu ditolak. Akhirnya Salabah menyesal, zakatnya tertolak. Anak-anak soleh-solehah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Salabah adalah sebagai anak muslim, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah. Di antaranya dengan cara menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah. Menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Menyadari bahwa itu janji akan mendatangkan nafkah Allah. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah yaitu: 1. Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. 2. Selalu bersyukur terhadap nikmat apa saja yang dikaruniakan oleh Allah. 3. Menghindari sikap takabur dan pikir. 4. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu harapkan setelah mempelajari kisah Salabah ini kita bisa meneladani sikap terpuji dari Salabah yang sejak awal rajin beribadah, tetapi di akhir kisah Salabah itu yang tercela, kita harus menghindarinya. Baiklah anak-anak, Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Dari kisah Salabah itu semuanya sudah jelas semuanya anak-anak? Baiklah, sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Sekarang dibuka LKPD-nya ya. Nanti masing-masing kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan disiapkan, didiskusikan bersama teman-temannya kalian. Silakan. Sudah selesai semuanya ya anak-anak ya. Coba
perwakilan dari kelompok Ali. Ya, perhatikan pertanyaan berikut. Ada data pikir, tamak, sumur, hikmat, tabah. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela adalah yang dari kelompok Ali. Siapa yang mau menjawab? Akhlak mazmumah tadi akhlak yang bagaimana? Yang tercela. Berarti nomor ya Mas siapa ya? Mas Erzan. Tadi jawabannya apa Mas? D. Ya. Yang D. Berarti yang sifat apa? Kikir dan tamak. Iya, kikir dan tamak. Betul? Dari tepuk tangan. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah akan hidup apa? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Syifa. Akan sengsara. Akan sengsara, betul? Betul, pintar ya. Kemudian siapa yang bisa menjawab nih? Perhatikan pernyataan berikut. Ada: 1, dibenci oleh Allah, 2, hartanya akan bermanfaat setelah ia meninggal, 3, disukai banyak orang, 4, hidupnya akan sengsara pada akhirnya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk akibat kikir. Akibat kikir akan bagaimana? Ya, Mbak Kaila. C. 1 dan 4. 1, dibenci oleh Allah, 2, hidupnya akan sengsara pada akhirnya. Betul anak-anak? Betul. Boleh tepuk tangan semua kelompok. Pintar semuanya ya. Baiklah anak-anak ya. Setelah mempelajari kisah Salabah itu, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali kisah Salabah dengan bahasanya kalian sendiri ya. Bu Guru harapkan kalian nanti menuliskannya di lembar LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya anak-anak ya. Ya, coba untuk sebagai contoh, coba untuk Mbak Kaila dengan Mbak Syifa, coba tadi sudah ada kisah Salabah, coba diterangkan ya, diceritakan kisah Salabah dengan bahasamu sendiri. Ini ada media picture berupa gambar yang akan membantu kalian untuk menceritakan kisah Salabah ya. Ini teman kalian ingin mempresentasikan, coba. Kami dari kelompok Fatimah akan membacakan kisah Salabah zakat yang tertolak. Sebelum kaya, Salabah rajin apa teman-teman? Salabah minta didoakan Rasul agar apa ya teman-teman? Setelah kaya, Salabah lupa apa teman-teman? Salabah sibuk mengurus hewan ternaknya yang berupa apa teman-teman? Rasul mengutus utusan untuk menarik zakat ke Salabah. Salabah mengusir utusan Rasul dan ia pun berkata, "Zakat? Apa ini zakat? Tidak ada aturan yang demikian itu, kecuali pajak atau semisalnya. Pulanglah kalian, kapan-kapan saja aku akan memikirkannya." Dan akhirnya akibat menawar nasihat Rasulullah, Salabah bagaimana teman-teman? Iya, beri tepuk tangan. Ya, ya anak-anak, Bu Guru cukupkan pelajaran hari ini. Bu Guru pesan kepada kalian tetap istiqomah salat duha dan tadarusnya ya anak-anak ya. Semoga kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya tentang bab yang baru ya. Hari ini kalian sudah paham semuanya anak-anak? Ada yang bertanya?
Kisah Korun. Iya, kisah Korun, pintar. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas semuanya? Oh iya, Mbak Naila. Apa yang dimaksud dengan kufur? Siapa yang tahu apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah tidak mensyukuri nikmat. Betul? Betul. Berarti semuanya sudah paham semuanya ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Dan PR-nya tadi diingatkan tentang kalian menceritakan kembali kisah sahabat dengan bahasa sendiri ya di lembar LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.